Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi kontaminan kimia di udara. Sebelum masuk ke materi kontaminan kimia di udara, ada baiknya kita ketahui dulu pengertian dari kontaminan itu apa sih? Selanjutnya, jadi semuanya harus dipahami bahwa pada kontaminan dan polutan itu adalah mempunyai keterikatan. Jadi kontaminan itu adalah segala senyawa yang berada di lingkungan dalam jumlah banyak. Begitupun polutan, senyawa yang berada dalam lingkungan dalam jumlah banyak. Kemudian setelah kontaminan, apalagi? Jadi kontaminan itu adalah senyawanya, kemudian proses atau peristiwa dari kontaminan itu disebut kontaminasi. Kemudian jika di dalam kontaminan itu prosesnya kontaminasi, pada polutan juga ada proses atau peristiwa yang selama ini kita kenal dengan pencemaran. Jadi bisa dilihat pada gambar di slide, ada sebuah pabrik, kemudian pabriknya mengeluarkan limbah berupa asap. Yang terlihat di sini asapnya itu berwarna hitam pekat, kemudian pada jangka waktu tertentu mungkin merusak beberapa ekosistem di sekitarnya. Mungkin pada awalnya pohon, kemudian dari limbah asap, kemudian ada limbah cair yang merusak ekosistem air atau laut di sekitar pabrik tersebut. Oke, jika pabriknya dekat dengan rumah penduduk, bagaimana? Nah, jadi eh, jika aliran yang terkena limbah cair tadi adalah aliran sungai yang masuk ke aliran penduduk, maka dapat dipastikan aliran air atau sungai yang menuju ke penduduk tadi sudah tercemar. Nah, di sini kita akan mempelajari dasar apa itu kontaminan. Jika di dalam polutan kan pasti pencemaran. Semuanya sudah pernah atau sudah tahu pencemaran itu apa saja sih, gitu kan? Ya, yang pertama adalah pencemaran air tadi, kemudian pencemaran udara di sini, udara, kemudian pencemaran tanah. Jadi dari gambar pencemaran ini sudah tersampaikan 3 bentuk pencemaran yang disebabkan oleh pabrik atau industri. Baik, selanjutnya definisi dari kontaminan. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kontaminan itu adalah semua senyawa yang berada di lingkungan dalam jumlah banyak. Kemudian kontaminan pun dapat diklasifikasikan. Yang pertama, klasifikasi dalam proses pembentukan. Jadi, secara proses pembentukan sudah jelas bahwa kontaminan itu terbentuk secara alami dan terbentuk karena adanya aktivitas manusia. Apa contoh kontaminan yang terbentuk secara alami berarti terbentuk melalui proses alam gitu kan. Contoh yang pertama itu adalah misalnya ozon yang terbentuk melalui reaksi fotokimia di udara, kemudian aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan HF dan H2S, kemudian terbentuk secara alami. Yang lainnya mungkin contohnya adalah
debu yang terbawa oleh angin itu adalah bentuk aktivitas secara alami. Yang kedua adalah terbentuk karena aktivitas manusia. Jadi kontaminan yang ada di lingkungan kita itu 70% terbentuk karena aktivitas manusia. Bukan penyumbang terbesarnya adalah secara alami, itu bukan, tetapi karena aktivitas manusia. Apa sih contohnya? Yang pertama jelas industri. Industri misalnya pabrik pembuatan baja, kemudian pabrik pembuatan NaOH, semua industri yang menghasilkan limbah mungkin ya. Jadi entah itu limbah air atau cair, kemudian entah itu limbah gas, entah itu limbah padat. Oke, selanjutnya nih di sini ada gambar yang saya jelaskan tadi, sumber pencemaran udara yang secara alamiah. Contohnya tadi ini ya yang proses gunung berapi yang meletus itu, letusannya itu kan menghasilkan emisi seperti SO2, kemudian H2S, kemudian CH4 dan partikulat. Nah, di sini kita akan mempelajari partikulat itu apa aja. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu kan menghasilkan pasti menghasilkan karbon dioksida. Jadi kebakaran itu kan menghasilkan api. Pembakaran yang tidak sempurna itu menghasilkan karbon dioksida. Oke. Kemudian ada juga berupa partikulat berupa asap yang termasuk kontaminan secara alami. Jadi sifat dari kontaminan atau sumber pencemar alami itu timbul dengan sendirinya tanpa ada pengaruh atau aktivitas manusia. Beda sama yang ditimbulkan atau aktivitas manusia tadi kan memang sengaja dibangun pabrik gitu ya. Kalau alami itu timbul sendiri tanpa adanya pengaruh dari manusia dan tidak bisa dielakkan mungkin. Seperti yang selanjutnya ini tidak dapat dikendalikan dan sering terjadi gitu ya. Selanjutnya ke sumber pencemaran akibat aktivitas manusia tadi. Contohnya seperti di bawah ini misalnya pencemaran udara yang dihasilkan dari cerobong industri kimia. Seperti pada gambar, limbah yang dibuang itu akan merusak lingkungan, termasuk adalah pencemaran udara. Kemudian eksplorasi minyak dan gas bumi. Selanjutnya adalah cerobong PLTU batubara. Setelah tadi kita ada kontaminan kimia secara alami dan secara aktivitas manusia, sekarang kita lanjutkan ke kontaminan kimia udara berdasarkan proses pembentukannya. Di sini ada dua jenis proses pembentukan kontaminan kimia di udara. Yang pertama itu sering kita sebut tadi partikulat atau nama lainnya adalah aerosol. Kemudian yang kedua gas dan uap. Tidak dapat dipisahkan gas dan uap. Kemudian selanjutnya kita pelajari satu persatu. Jenis partikulat atau aerosol itu ada dua, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Jadi segala bentuk partikulat padat maupun cair itu termasuk dalam pengertian aerosol atau partikulat. Sorry, partikulat maksudnya.
Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aerosol padat. Aerosol padat itu terdiri dari debu, fiber, asap, dan foam. Apa sih debu itu? Jadi, debu adalah bentuk aerosol padat hasil dari proses penghancuran, pengamplasan, tumbukan, peledakan, pemecahan karena panas dari materi organik maupun materi anorganik. Contohnya itu misalnya proses amplasan atau tumbukan tadi dari batu, kemudian menghasilkan biji batu, kemudian menghasilkan partikel yang lebih kecil. Selanjutnya adalah kalau dalam pabrik itu proses pembuatan kayu yang menghasilkan serbuk-serbuk kayu dengan berbagai partikel, ukuran partikel gitu ya. Yang kedua adalah fiber. Fiber itu serat. Beda sama debu ya. Fiber itu berbentuk serat. Selanjutnya adalah asap atau smoke. Kalau asap ini tidak lepas dari ya pikiran kita, asap kendaraan, asap rokok gitu ya. Jadi asap itu adalah segala jenis hasil dari pembakaran yang tidak sempurna. Itu menghasilkan asap. Misal nih, ada keluarga kita yang merokok, kemudian rokok itu kan menghasilkan asap. Nah, selanjutnya asap itu dapat mempengaruhi atau mencemari orang di sekitarnya. Itulah ada hasil dari perokok asap, perokok aktif, dan perokok pasif. Gitu ya. Dan asap dari rokok itu dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurna tadi, kemudian asap itu pasti mempunyai kandungan karbon monoksida yang dapat membahayakan kesehatan. Selanjutnya adalah foam. Foam itu beda sama asap, sama serat dan debu. Tapi tetap hasil dari proses pembakaran. Kemudian aerosol yang kedua adalah aerosol cair. Oke. Dari jenisnya saja sudah bisa diketahui cair, yaitu mist dan fog. Selanjutnya gas dan uap. Jadi karakteristik dari gas dan uap itu sama-sama mirip sehingga gas dan uap tidak dapat dipisahkan. Gas itu kan fluida yang tidak berbentuk, tetapi dia menempati ruang. Nah, ketika gas diberi tekanan yang lebih tinggi dan suhunya diturunkan, maka gas itu dapat kita ubah menjadi uap, gitu ya. Selanjutnya, di sini menurut Lestari F pada tahun 2007, beberapa contoh industri yang menghasilkan kontaminan dan contoh kontaminannya itu apa? Bisa dilihat di slide. Yang pertama adalah pembuatan baja, pengolahan limbah, kemudian pabrik NaOH. Dari industri ini dapat dihasilkan limbah CO, H2S, limbah klorin. Tipe kontaminannya adalah gas. Kemudian yang kedua adalah pengecatan dengan spray pelarut penghilang lemak. Kemudian solvent yang sering kita gunakan di laboratorium, misalnya benzen, toluen, heksan gitu ya. Itu adalah tipe kontaminan uap.
Selanjutnya adalah mungkin industri pertambangan atau konstruksi. Contohnya itu menghasilkan debu silika, debu batu bara, debu tepung, dan asbestos. Masuk ke dalam tipe kontaminan dust atau fiber. Kalau dust itu debu, fiber tadi serat gitu. Selanjutnya proses industri peleburan logam, pengelasan, pengecoran logam. Contohnya itu adalah logam, pengelasan. Tipenya jelas termasuk tipe PUM. Kemudian industri pabrik baja, emisi dari pemanasan batu bara itu menghasilkan smoke atau asap. Proses pembakaran tidak sempurna tadi. Selanjutnya, treatment logam, pendingin, dan pestisida. Nah, pestisida yang sering digunakan para petani untuk menanam kubis, untuk proses penanaman tomat, itu menghasilkan mist pestisida. Kemudian treatment logam tadi menghasilkan mist asam atau basa dari logam tersebut. Jadi contoh tadi termasuk ke tipe kontaminan mist. Selanjutnya, nih, setelah kita tahu tipe-tipe dari kontaminan, sekarang ada rute masuk kontaminan. Yang pertama itu adalah melalui jalur inhalasi. Jalur pernapasan, jelas semua kontaminan paling besarnya mungkin masuk di jalur inhalasi. Dampaknya itu ya, jadi ke jalur pernapasan yang dilewatinya. Kemudian ada lagi melalui jalur oral. Oral itu misalnya tertelan. Kalau sengaja tertelan mungkin tidak, tetapi tertelan tidak sengaja gitu ya. Kemudian prosesnya absorpsi melalui kulit. Jadi selain dari pernapasan, kemudian jalur oral, proses kontaminan itu juga bisa melalui penyerapan di kulit. Jadi yang keempat adalah penyerapan juga tetapi melalui membran mukosa. Yang membran mukosa ini kasusnya lebih sedikit. Yang paling sering itu adalah di jalur pernapasan. Nah, tapi bayangkan jika rute kontaminannya itu masuk melalui dua jalur, misalnya masuk dari jalur pernapasan iya, kemudian masuk dari jalur kulit juga iya, pasti kontaminan yang terdeposit di dalam tubuh kita itu makin banyak, gitu ya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Jadi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kontaminan itu di tubuh kita. Yang pertama tadi ukuran partikel. Ukuran partikulat itu sangat mempengaruhi, misalnya nih partikulat ukurannya ada yang 100 mikron, ada yang 50 mikron, bahkan ada yang ukuran 2 mikron gitu ya. Jadi makin kecil ukuran partikulat itu makin mempengaruhi tingkat atau dampaknya. Kelarutan. Jadi yang kedua adalah kelarutan, kemampuan untuk terlarut dalam cairan pada jaringan. Jadi kelarutan itu ada 3 tipe, kelarutan tinggi, tinggi, medium, dan rendah. Kira-kira dampak yang paling berpengaruh adalah dampak yang mana? Nanti kita lanjut ke slide berikutnya, kan ada jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah reaktivitas. Jadi reaktivitas itu kemampuan untuk bereaksi dengan komponen jaringan lain. Jadi makin tinggi reaktivitas dari kontaminan tersebut, maka makin cepat proses dampaknya ya terhadap tubuh. Kemudian selanjutnya adalah kondisi pajanan. Kondisi pajanan itu
terbagi menjadi konsentrasi atau kadar, kemudian lama pajanan. Misalnya pekerja dengan paparan lama pajanan selama 5 tahun, kemudian satu lagi pekerja dengan lama pajanan selama 1 tahun. Tetapi konsentrasi yang 1 tahun itu lebih tinggi daripada konsentrasi yang 5 tahun tadi. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Nanti akan kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mekanisme pertahanan pada sistem pernapasan. Ini pada masing-masing individu ya. Kemudian status imunologis dan kandungan air dari jaringan. Kembali ke metabolisme tubuh masing-masing. Selanjutnya adalah partikulat atau aerosol. Yang kita bahas di awal tadi, ini pengertiannya. Partikulat atau aerosol adalah polutan partikel dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Kontaminan tadi ya, terutama melalui sistem pernafasan, sehingga merugikan. Jika langsung masuk ke fungsi pernapasan, pasti akan ada efek atau dampak pada kesehatan, terutama di pernapasan. Nih, selanjutnya di sini menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 Menkes SK garing 11 garing 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja di perkantoran dan industri. Standar kandungan debu maksimal di dalam udara ruangan dalam pengukuran rata-rata 8 jam. Oke, jadi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah PM10, kemudian yang kedua adalah PM2,5, yang ketiga adalah PM1. PM10 itu adalah ukuran partikulat yang dapat tertahan di bagian pernapasan atas, jadi di hidung. Ukurannya itu biasanya di atas 100 mikrometer, atau kita singkat sebagai 100 mikron. Disebut nama lainnya adalah inhalable particle. Jadi di sini ya, inhalable particle yaitu partikel yang di atas 100 mikron tertahan atau terdeposit di saluran pernapasan bagian atas melalui hidung. Di sini. Selanjutnya PM2,5. PM2,5 tadi ukuran partikulat pada 4-10 mikron. Jadi tertahan di bagian dada atau torak. Nama lainnya disebut thoracic particle. Di sini. Jadi pada partikel dengan ukuran 4-10 mikron, jika masuk ke pernapasan manusia, maka dia akan melewati rongga hidung karena ukurannya lebih kecil. Melewati rongga hidung, kemudian akan tertahan di bagian toraks. Toraks dari sini ya, tulang dada. Sampai ke trakea, bronchiolus, bronchus di sini. Nah, selanjutnya bagian yang paling kecil adalah PM1. Jadi PM1 itu partikulat dengan ukuran kurang dari 4 mikron dan tertahan di bagian pernapasan dalam, yaitu di paru-paru atau nama lainnya respirable particle. Jadi karena ukuran partikelnya kurang dari 4 mikron nih, masuk melalui hidung, kemudian di pernapasan bagian atas dia terlewat. Sudah jelas kan? Kemudian di pernapasan bagian tengah atau di toraks tadi, karena partikelnya lebih kecil juga terlewat. Sehingga respirable particle akan terdeposit atau tersimpan di bagian organ paru-paru, bahkan sampai ke alveolus. Dari gambaran tadi, kita dapat simpulkan bahwa jenis partikel yang memiliki ukuran mikron yang
lebih kecil itu lebih membahayakan bagi tubuh dan berdampak lebih banyak bagi tubuh manusia. Selanjutnya, nah tadi partikel yang masuk dan tertinggal di paru-paru atau di alveolus tadi mungkin berbahaya. Kenapa? Mungkin yang pertama, partikel tersebut beracun karena sifat kimia dan fisiknya. Misalnya nih, kita kan nggak tahu partikel apa yang terkandung, gas atau senyawa apa yang terkandung dalam partikel di ukuran 4 mikron tadi. Jadi mungkin saja itu berbahaya dan beracun. Kemudian yang kedua, mungkin bersifat inert. Tapi jika tertinggal di dalam saluran pernapasan dapat mengganggu pembersihan bahan lain yang berbahaya. Yang ketiga, partikel tersebut mungkin membawa molekul-molekul gas yang berbahaya. Ya, baik dengan cara penyerapan sehingga molekul gas tersebut dapat mencapai dan tertinggal di bagian paru-paru yang sensitif tadi. Di sini. Jadi kan paru-paru itu kan memompa O2 dan mengeluarkan CO2. Jika ada gas-gas lain yang tertinggal di dalam paru-paru, maka kemungkinan gas tersebut akan bereaksi juga dengan udara yang kita hirup. Selanjutnya, nih, berbagai komponen partikel dan bentuk yang umum. Ini baru bentuk umum, belum bentuk yang tidak umum atau partikel yang jarang gitu ya. Tapi membahayakan bagi tubuh. Bisa dilihat di sini ada besi, magnesium, kalsium, aluminium, sulfur, titanium, karbonat, silikon, fosfor, kalium, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke dampak. Dampak terhadap sistem pernafasan. Jadi ada dua, yang pertama itu dampak gas, yang kedua adalah dampak partikulat. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa dampak gas. Yang pertama tadi penentunya adalah kelarutan. Kita lihat di slide. Jadi pada gambar bisa dilihat tingkat kelarutan itu ada yang tinggi, yang medium, dan yang rendah. Makin tinggi tingkat kelarutan akan tertahan di bagian atas. Makin rendah tingkat kelarutan, dia akan masuk ke bagian pernapasan paling bawah. Contohnya SO2. SO2 sulfur dioksida ya, atau sulfur dioksida itu memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air sehingga dia termasuk ke dalam golongan yang tertahan di pernapasan bagian atas di sini. Seperti ada gambar, kemudian yang contoh kedua adalah ozon. Ozon itu memiliki tingkat kelarutan yang sedang, medium, sehingga berpengaruh pada sistem pernapasan di bagian tengah. Dan selanjutnya ini NOx ini bisa NO2 atau natrium oksida saja gitu ya. Karena NO itu termasuk tingkat kelarutannya itu rendah atau sulit larut di dalam air sehingga berpengaruh pada bagian bawah dari pernapasan manusia. Jadi dari gambar bisa kita lihat bahwa tingkat kelarutan yang paling rendah akan berpengaruh atau memiliki dampak yang lebih tinggi bagi pernapasan manusia. Selanjutnya, dampak partikulat dalam sistem pernapasan. Tadi yang sudah saya jelaskan, partikulat itu ada PM10, PM2,5, dan PM1.
Jadi penentunya jelas adalah ukuran dari partikel tersebut. Pada PM10 berukuran lebih besar dari 10 mikron tertahan pada bagian pernapasan atas. Jadi terdekomposit di bagian pernapasan atas di sini. Selanjutnya partikel torasik tadi pada ukuran mikron 4 sampai 10 mikron akan tertahan atau terdekomposit di bagian tengah atau torasik. Kemudian partikel dengan ukuran di bawah 4 mikron yang kecil, yang paling kecil tadi akan tersimpan di bagian paru-paru dan alveoli. Sehingga dari ukuran partikel, dampak partikulat yang paling membahayakan adalah dengan ukuran partikel kurang dari 4 mikron tadi, atau partikel lebih kecil itu lebih membahayakan daripada ukuran partikel yang besar yang masih tertahan di hidung. Selanjutnya, nih, kalau tadi kita sampaikan dampak secara garis besar pada orang dewasa, sekarang akan dibahas menurut WHO pada tahun 2005, bayi dan anak-anak itu lebih rentan terhadap pencemaran udara, baik itu gas atau partikulat tadi. Mengapa demikian? Karena bayi dan anak-anak itu memiliki laju metabolisme dan laju konsumsi oksigen yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Kemudian karena ukuran atau berat badan bayi dan anak-anak itu rendah daripada orang dewasa, maka anak-anak dan bayi tadi akan menghirup lebih banyak pencemar per kilogram berat badan. Kemudian yang ketiga adalah karena bayi dan anak-anak itu memiliki ukuran sistem pernafasan yang lebih kecil dan belum sempurna dari orang dewasa. Sehingga menurut WHO tahun 2005, dampak pencemaran udara itu lebih rentan terhadap bayi dan anak-anak. Oke. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan satu contoh alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur kadar partikel tadi. Sebenarnya contohnya banyak, tetapi saya di sini menjelaskan atau memberi contoh EPAM 5000. Ada lagi alat lain untuk mengukur kadar debu itu namanya PM10. Nah, di sini EPAM 5000. Bisa dilihat pada gambar. Jadi ini adalah bagian-bagian dari EPAM 5000. Yang pertama adalah tabung atau sampling inlet atau tempat untuk memasukkan sampel di sini itu ya. Kemudian yang kedua adalah instrumen pengukuran aliran udara. Jadi sebelum menggunakan alat, kita ukur dulu aliran udara atau flow meternya. Selanjutnya yaitu charger. Jadi alat ini menggunakan charger dan dapat menyimpan di baterai gitu ya. Kemudian ini ada software. Kemudian di sini ada sampling inlet atau impactor jet. Kemudian ada trimming stick, kemudian adalah kabel RS232 yang menghubungkan alat ke komputer. Saya jelaskan. Jadi tadi kan ini adalah sampling inlet atau tabung tempat impactor. Pembagian partikulat tadi kan ada 3. Yang pertama itu kan PM10, yang kedua PM2,5, yang ketiga adalah PM1. Kemudian kadar debu total juga bisa diukur di sini. Kadar debu total itu namanya TSP ya. Total
suspended partikulat. Jadi jika kita atau kalian akan mengukur TSP, kita gunakan tabungnya saja atau samping inletnya saja di sini. Jadi semua debu yang akan diukur itu bisa masuk. Nah, tetapi jika kita menggunakan atau ingin mencari kadar debu PM10 gitu ya di udara, kita pakai impactor jet tadi. Jadi impactor jet itu terbagi menjadi 3. Ada impactor jet PM10, ada impactor jet PM2,5, kemudian ada impactor jet PM1. Tergantung kegunaannya masing-masing. Jika mau mengukur PM10, kita colokkan impactor jet PM10 ke tempat samping tadi. Di sini dicolokkan sehingga nanti hanya debu pada ukuran kurang dari 10 mikron yang akan masuk ke dalam alat pengukur. Kemudian jika kita ingin mengukur PM2,5, kita masukkan impactor jet yang 2,5-nya tadi ke dalam tabung ini, sehingga debu yang terukur itu hanya debu dengan kadar di bawah 2,5 mikron. Selanjutnya 1 mikron kan, PM10. Jadi kalau mau menggunakan PM10, kita taruh impactor jetnya ke dalam tabung, kemudian kita hidupkan alatnya. Alat akan mengukur kadar debu di bawah 1 mikron. Jadi di sini atau di impactor jet itu nanti ada lubangnya. Lubang PM10 itu lebih besar daripada lubang 2,5 dan lubang PM1. Setelah dipilih mau mengukur PM apa, nanti kita bisa hidupkan alatnya. Jadi alatnya itu dapat diatur waktu mulai dan waktu selesai. Tidak perlu ditunggu gitu ya. Jadi misalnya kita mau mengukur kadar debu di pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan, misalnya di Jalan Radial Kota Palembang. Kita sudah tahu kan sampingnya di titik mana saja, misalnya mau di dekat gerobak pempek panggang misalnya ya. Jadi alatnya tadi kita siapkan, kita atur waktu mulai dan waktu selesainya, misalnya durasi 1 jam. Sudah selesai, diatur waktunya, kemudian kita atur atau letakkan posisi yang sesuai. Syarat-syarat peletakannya pun ada. Jadi yang pertama harus terlindungi alatnya, jangan diletakkan di tengah jalan gitu ya. Jadi harus terlindungi alatnya dari kendaraan dan orang-orang yang lewat. Kemudian diletakkan di bagian yang tidak ada penghalang, maksudnya tidak ada dinding di sisi-sisinya gitu ya. Jadi memang udara yang terhirup itu semua udara yang ada di sekitar pedagang pempek panggang. Nah, kalau sudah diletakkan di tempat samping yang sesuai, maka kita bisa hidupkan alatnya. Dihidupkan, kemudian kita tunggu saja 1 jam, nanti alatnya otomatis berhenti sendiri gitu ya. Setelah selesai pengukuran, bisa kita lihat nanti ada di sini alatnya bisa menyimpan data, jadi bisa kita buka data sebelumnya itu dan kita lihat berapa hasil dari kadar debu yang mau kita ukur tadi. Oke. Sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.